Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Sehat semuanya? Penuh dengan berkat? Penyertaan Allah selalu ada dalam kehidupan saudara, dan saudara rasakan kebaikan Tuhan itu dalam hidup saudara? Saudara yang kasih, saya mempercayai bahwa Allah saya, Allah saudara yang luar biasa itu memperhatikan kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Tuhan selalu mengontrol kehidupan setiap kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Ya, Tuhan melihat. Tuhan adalah Maha Tahu, saudara yang kasih. Tentunya hari-hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan melihat kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi, bahwa setiap kita selalu ada di dalam pertolongan Allah. Adakah di antara kita hari-hari ini merasa ditinggalkan oleh Tuhan? Ataukah saudara yang meninggalkan Tuhan, saudara yang kasih? Hari-hari ini adalah hari yang jahat, saudara yang kasih. Kenapa saya katakan demikian? Berita yang kita lihat, yang kita dengar, suasana atau ceritanya tidak ada yang mengenakkan, saudara yang kasih. Rupa-rupanya yang terjadi dalam bumi ini tidak baik-baik saja. Ya, musibah di mana-mana, tofan gede banget. Kalau saya perhatikan, atap rumah bisa terangkat oleh angin tofan dan sebagainya. Ya, kelaparan di mana, banjir di mana-mana. Terima kasih. Ya, bahkan kapal-kapal penyeberangan pada tenggelam. Yang terbaru yang ada di daerah Manado, terima kasih. Ada 280 sekian orang yang ikut terjun, termasuk bayi, terima kasih. Luar biasa. Kapal sebesar itu terbakar dengan muatan manusia lebih dari 200 bahkan hampir 300 orang. Saudara yang kasih, apa sebenarnya yang terjadi di bumi ini? Tidak ada yang menyenangkan dan menghibur apapun yang kita lihat. Ada banyak orang mengatakan akhir zaman. Zaman akhir, saudara yang kasih. Kata orang mengatakan kita harus siap-siap bahwa sebentar lagi akan kiamat. Kita tidak tahu apa itu kiamat, saudara yang kasih. Tapi percayalah, kata orang tua mengatakan hari-hari ini sudah tua katanya. Terima kasih. Tidak ada tempat yang bisa menghibur kita. Tapi kabar baiknya hanya satu yang bisa menghibur kita, yaitu Tuhan saudara, Tuhan saya yang selalu memperhatikan kita. Kita tidak diperhatikan oleh keluarga, mungkin istri, mungkin suami dan sebagainya. Mungkin anak kita tidak memperhatikan. Itu pun membuat gelisah, terima kasih. Karena kita mengasihi dia. Bagaimana kalau Tuhan tidak memperhatikan hidup saudara dan saya? Saya percaya saudara merasa kehilangan, merasa hancur hati bahwa Allah kita telah pergi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah pergi dari hidup saudara. Tetapi saudara dan saya yang meninggalkan Tuhan. Saudara yang kasih, Allah kita adalah yang setia yang luar biasa dalam hidup setiap kita. Selalu mengingatkan kita apabila kita jatuh di dalam dosa. Tuhan menegur setiap kita sebagai tanda bahwa Tuhan itu mengasihi setiap kita tanpa kecuali pribadi lepas pribadi. Tuhan menegur kita bukan berarti Tuhan membenci kepada setiap kita. Memang Tuhan benci dengan apa yang kita lakukan, yang kita perbuat. Tetapi hidup kita, hati kita diperhatikan oleh Tuhan. Bahwasanya Tuhan tidak ingin dan tidak mau anaknya itu jatuh di dalam dosa dan bermain di dalamnya. Tuhan mau saudara dan saya melangkah di jalan yang benar. Jalan yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, yang mana Tuhan mengasihi setiap kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu tahun ini kita punya tema yang luar biasa, bergerak dan berdampak. Tema ini kadang sering atau mengiang terus di pikiran kita, mengingatkan kita, menegur kita. Apakah saya pribadi sudah bergerak dan berdampak? Dan bulan ini kita punya tema, yaitu hidup yang berkenan kepada Allah. Kalau kita hidup berkenan akan Allah, berarti kita melakukan apa yang Tuhan mau, saudara kasih. Ya, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya, kita melakukannya. Itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau, saya percaya kita bisa memuliakan Allah. Kita bisa bergerak dan berdampak kepada lingkungan kita. Tuhan selalu mengingatkan kepada setiap kita supaya kita
setiap saat harus membawa dampak kepada sesama kita. Kita wajib hukumnya kita untuk melakukannya. Karena itu kehendak Tuhan, saudara kasih. Jangan sampai kita hanya ngomong dan mulut kita mau bergerak, berdampak, tetapi kita diam belaka. Saudara kasih, Tuhan rindu ada tindakan nyata yang kita kerjakan di dalam hidup ini. Jangan sampai kita hanya berkata, ayo kita bergerak dan memberikan dampak kepada orang lain, tapi kita tinggal diam dan tidak melakukannya. Tidak ada artinya apa-apa. Tapi Tuhan mau kepada setiap kita, yuk sama-sama kita bergerak untuk menjadi dampak kepada orang lain. Saudara kasih. Kalau tadi kita katakan, atau saya katakan bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat. Ekonomi tidak stabil di mana-mana. Nyari bahan pokok sudah kekurangan di mana. Cari gas, LPG sudah susah. Cari ini, itu dan susah. Sering kasih karena pengangkutan bahan pokok dari luar Bali masuk Bali banyak kesulitan. Banyak masakan-masakan atau makanan yang tidak tahan lama busuk di daerah Banyuwangi. Kan tidak bisa menyeberang ke Bali. Sering kasih dalam Tuhan. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Tentunya saya mengajak buat setiap kita, ayo kita hidup berkenan di hadapan Allah. Saudara kasih, kita menjaga diri kita masing-masing. Tuhan mengasihi setiap kita tanpa kecuali. Siapapun kita, saudara kasih. Firman Tuhan di dalam kitab Roma, pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 dan yang ke-13 berbunyi demikian, saudara kasih. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Tuhan yang sama adalah Tuhan dari segala orang yang bermurah hati kepada semua orang yang berseru kepadanya. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kita dengar, dan sering kita dengar, oh itu tetangga saya sekarang mengadakan selamatan. Oh itu rekan saya di sana, hari ini ada rame-rame di rumahnya, ada selamatan. Sering kasih, dia mendambakan keselamatan. Dia ingin mencari keselamatan. Tetapi dia tidak mendapatkannya. Maka dari dia membuat selamatan agar dirinya selamat. Itu harapannya. Tidak tahu bahwa dirinya itu ada saat tertentu dia akan jatuh di dalam dosa. Dan hidupnya pasti tidak selamat. Karena keselamatan itu ada hanya di dalam Yesus Kristus. Tapi orang tersebut, rekan saudara kita tidak mengerti siapa sebenarnya yang membawa keselamatan. Sedangkan kita sendiri membisu. Tidak pernah bercerita kepada rekan dan handetolan tersebut. Berarti kita tidak punya dampak sedikit pun kepada rekan-rekan kita yang lain. Orang sudah berusaha mencari keselamatan. Dan Tuhan berjanji kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Yuk kita sama-sama berseru, kata firman Tuhan. Saudara yang kasih. Di dalam ayat yang kedua mengatakan, semua orang berseru kepadanya akan ditolong Tuhan, akan diselamatkan. Apa artinya berseru, saudara yang kasih? Kalau di dalam kamus mengatakan berseru adalah menyampaikan permohonan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biasanya dengan suara lantang. Oh Tuhan, tolong saya Tuhan. Tuhan, tolong saya. Tolong saudaraku. Tolong tetanggaku. Selamatkan dia. Pakailah hambamu ini. Pakailah anakmu ini. Untuk menyampaikan kabar baik kepada mereka. Bahwa siapapun yang percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Tetapi bila kita tidak menyampaikan kabar itu kepada mereka, bagaimana mungkin dia tahu bahwa Yesus adalah juru selamat? Mari kita mempersiapkan diri kita, siap dipakai oleh Tuhan. Tentunya kita berseru dengan Tuhan, Tuhan, pakailah hidup saya untuk menjadi berkat buat sesama kami, buat keluarga besar kami, buat tetangga kami. Kalau kita di rumah Tuhan, di gereja, mendengarkan renungan, ada yang mengatakan dari pembicara, saudara percaya, amin. Saudara mau, amin. Saudara kasih luar biasa. Waktu di rumah Tuhan, dia katakan amin. Amin, setuju. Mengaminkan harapan daripada pembicara. Tapi tentunya jangan amin hanya di rumah Tuhan. Mari kita aminkan di luar rumah Tuhan. Kita siap dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat dalam hidup ini. Saudara yang kasih, mari hari-hari ini kita berseru kepada Tuhan. Karena siapapun yang berseru kepada Tuhan, maka ia akan diselamatkan, kata firman Tuhan. Saudara yang kasih. Berarti bukan tidak boleh
tidak berseru saudara kasih. Tapi kata berseru ini dengan kesungguhan hati minta kepada Tuhan. Tuhan, pakailah hidup saya. Saya mau hidup saya berdampak buat orang lain. Dan hidup saya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Mari kita siapkan diri kita masing-masing dalam hidup ini. Tuhan mengasihi setiap kita. Siapapun kita. Apapun warna kulit kita. Mungkin hitam, putih, coklat. Mungkin ada yang kuning, sering kasih. Siapapun manusia yang diciptakan oleh Allah, Allah mengasihinya. Tentu harus ada dalam hati kita masing-masing. Jangan sampai orang-orang itu ditinggalkan Tuhan dan tidak menerima keselamatan dari Sang Penciptanya. Orang-orang itu membutuhkan saudara dan saya. Mari sama-sama kita kabarkan kepada mereka, Tuhan adalah Juru Selamat. Kalau Bapak Ibu membutuhkan keselamatan, datanglah kepada Yesus namanya. Siapa yang percaya dan berseru kepada Dia, yaitu Yesus itu, maka saudara akan diselamatkan. Mari kita berharap dan berserah dan percaya kepada Dia. Allah yang Maha Kuasa, yang mengasihi setiap kita tanpa kecuali. Dia membuka tangannya dan menyambut saudara. Marilah kepadaku, orang yang berlelah dan menanggung berat. Aku akan berikan kelegaan serta keringanan kepadamu. Tuhan berkati. I open up my eyes, I'm thankful for this life. Oh, that you've given me. I look at what I have. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Sukacita yang luar biasa dapat menjumpai Anda di minggu ini. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan welcome home. Welcome to Abba Love Bali. Training Doktrin Dasar akan dimulai pada hari ini, Minggu tanggal 27 Juli 2025, pukul 2 siang bertempat di lantai 3 Abba Love Bali. Dan jangan lupa pada hari Senin tanggal 28 dan Selasa tanggal 29 Juli, pukul 7 malam bertempat di lantai 3 Abba Love Bali. Kelas SPK Saya Pengikut Kristus akan dimulai pada awal Agustus 2025. Komsel-komsel silahkan mendaftarkan anggotanya beserta dengan pembinanya. Tema kita tahun ini, bergerak dan berdampak. Demikianlah Abba News Update minggu ini. Kami mengucapkan Happy Sunday, God bless you all.